Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok satu struktur data P3 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Sistem Manajemen Pengantaran Barang Berbasis Struktur Data Vektor, DQ, dan STAR. Pertama-tama sebelum masuk ke intinya, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad, kedua ada Agal, kemudian ada Ahmad Faik, dan ada saya sendiri Muhammad El Jalaluddin Romi. Kemudian untuk tujuan, Baik, untuk tujuan dari proyek kita ini sendiri bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen pengantaran barang menggunakan struktur data. Nantinya sistem ini dapat memungkinkan pemantauan status pengantaran, pembaruan lokasi barang, dan manajemen pemesanan pengantaran secara efisien. Selanjutnya akan ada fitur. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur yang terdapat dari proyek kami. Ada 5. Yang pertama, ada fungsi untuk menerima dan mengelola pesanan pengantaran. Yang kedua, fungsi untuk melacak status dan lokasi barang yang dikirim. Yang ketiga, fungsi untuk memperbarui stok barang setelah pengantaran berhasil. Yang keempat, fungsi untuk menjadwalkan pengemudi dan mengelola rute pengiriman. Dan yang kelima, fungsi untuk memberikan notifikasi pada pelanggan mengenai status pengantaran. Selanjutnya akan ada penjelasan codingan dan demo. Oke, izin search. gue izin Gue bisa. stop share dulu ya. Bentar. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini kami menggunakan C++ untuk implementasinya. Nah, di sini ada 3 struct. Maaf, maksudnya 4. Ada barang, pengemudi, pesanan, sama lalu notifikasi. Yang pertama ini ada fungsi buat dia baca dari file txt. Di sini ada 4 fungsi sebenarnya. 3, saya lupa. 3. Terus ada juga em, 3 fungsi untuk nge-save. Lalu di sini ada kelas namanya pengantaran. Nah, untuk barang, pengemudi, dan notifikasi, terus lalu juga untuk menyimpan eh, dalam beberapa struktur data. Yang pertama vektor untuk barang dan pengemudi, lalu stack untuk notifikasi, lalu pesanan kami menggunakan DQ. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Untuk 5 fungsi yang sudah ditentukan, eh, sudah terpenuhi semua, mulai dari pengelolaan, notifikasi, dan lain sebagainya. Mungkin buat lebih cepatnya, oh ya di sini di fungsi main kita ada 2 opsi. Jadi ketika kita ingin login sebagai admin, maka kita harus memasukkan password yang tepat untuk em, bisa login sebagai admin. Lalu jika salah atau tidak memasukkan sama sekali, maka otomatis dia akan login sebagai user. Di sini ada fungsi enkripsi sederhana. Oke, lebih cepatnya mungkin kami langsung demokan saja aplikasinya. Baik. Nah, di sini kita pertama login sebagai admin dulu. Nah, misal kita ingin menambahkan barang. Oh, maaf. Misal mouse, misal mulai kita tentukan stoknya misal 19 atau 77. Nah, otomatis barang akan masuk ke vektor barang yang tadi.
Lalu misalnya juga kita nambahkan pengemudi. Nah, misal nama pengemudinya Wahyu misal. Nah, maka langsung masuk ke pengemudi. Nah, di sini mungkin kita agar lebih ini kita bakal login sebagai user. Kayak di sini sudah masuk pengemudi tadi, terus barang juga udah masuk. Nah, misal di sini langsung masuk sebagai user, misal kita ingin mengantarkan barang. ID barang yang ingin diantar, misal yang tadi baru dimasukin, update MOS. Terus jumlah yang ingin diantar, misal 11, tujuannya misal Bogor. Nah, karena tadi sudah ada pesanan di yang sebelumnya, yaitu pesanan satu, maka di sini ada pesanan 2 berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa lihat status ID pengantaran 2 berarti. Di sini ada status pesanan sedang diverifikasi oleh admin. Lalu kita juga bisa lihat notifikasi. Notifikasi saat ini hanya sebatas ini. Terus mungkin kita masuk lagi sebagai admin. Kita bisa verifikasi dan buat pengelola buat kelola untuk pengemudinya. Nah, di sini masukkan ID yang ingin diverifikasi. Lalu kita bisa pilih nama pengemudi yang ingin ditugaskan untuk pengantaran tersebut. Misal kita pilih Joko. Nah, di sini juga sebenarnya bisa lihat status dari pesanan ID pengantaran 2. Nah, di sini bisa melihat pesanan sudah sampai di gudang dan sedang diantarkan oleh Joko. Lalu kita juga sebagai admin bisa update pengiriman. Misal pesanan yang masih dikirim, eh, misal kita sampai di eh, tempat mana gitu. Misal kita bakal update pesanan yang kedua atau ID yang kedua. Kita bisa update lokasi atau status. Untuk update status kita bakal langsung dari dikirim lalu bisa statusnya nanti berubah jadi sampai tujuan maksud saya. Terus untuk update lokasi kita bisa update untuk lokasi terakhirnya. Misal eh, kita update sampai Bubulak. Nah, kita bisa cek status lagi untuk barangnya. ID pengantarannya 2. Nah, kita bisa em, apa namanya? Bisa melacak si pesanan sudah sampai di Bubulak dan sedang diantarkan oleh Joko atau pengemudi yang tadi. Nah, untuk fitur atau fungsi mengupdate stok barang itu terjadi ketika eh, update data pengiriman itu kita pilih opsi status. Jadi ketika status atau status dari pengantaran diubah, maka si stok akan terkurang akan berkurang sampai sesuai dengan jumlah yang diantarkan tadi. Misal kita oh ya sebelumnya mungkin untuk ngecek dulu tuh bisa dilihat dari ininya. Misal kita update lokasi dulu sampai stasiun misal. Nah, kita bisa keluar dulu untuk memastikan bahwa sebenarnya di sini belum terkurang. Di sini masih MOS-nya 77. Lalu kita masuk lagi ke aplikasinya.
Misal update barang untuk pengantaran 2, pilih opsi status. Nah, berhasil diupdate, maka otomatis si barang akan berkurang jumlahnya jadi 66. Mungkin itu saja demonstrasi aplikasi dari kelompok kami. Untuk notifikasi ini auto terhapus ketika menutup aplikasi agar tidak terjadi penumpukan memori. Oke, eh, sekian penjelasan demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga eh, presentasi ini dan proyek yang telah kami kerjakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.